Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, perkenalkan, saya Rindy Oktavia dari Universitas Syah Kuala, jurusan Agribisnis dengan NPM 2105 1020 120. Oke, saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi dan hubungan antar pribadi. Oke, kita langsung saja ke pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi sendiri memiliki banyak pengertian menurut para ahli. Menurut Joseph Edifato, ia menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan baliknya seketika. Sedangkan menurut Everett M. Rogers, ia mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka atau face to face antara beberapa orang pribadi. Kemudian ada juga pengertian komunikasi antar pribadi menurut Dean Barnolus. Ia mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi dihubungkan dengan pertemuan antara dua individu, tiga individu ataupun lebih yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Ada juga menurut Onong UFND, ia mengutarakan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang di mana kontak langsung terjadi dalam bentuk percakapan. Bisa berlangsung secara tatap muka atau juga bisa melalui media seperti telepon ataupun pesan. Dari beberapa pengertian dari para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kelompok kecil yang melakukan pertukaran baik secara verbal maupun non-verbal, serta untuk mendapatkan efek umpan baliknya secara spontan. Ya, seperti yang kita ketahui, komunikasi verbal adalah komunikasi melalui kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata seperti penggunaan gesture ataupun kode-kode tertentu, bahasa-bahasa tubuh tertentu. Kemudian ada ciri-ciri komunikasi antar pribadi nih. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi juga terdapat beberapa pendapat oleh para ahli. Di antaranya ada menurut Richard L. Weaver dan juga Kathleen K. Reardon. Oke, menurut Richard sendiri, ciri-ciri komunikasi antar pribadi ditandai dengan melibatkan dua atau tiga orang. Yang menurutnya komunikasi antar pribadi ini tidak bisa dilakukan sendiri ya. Kemudian juga melibatkan umpan balik atau feedback. Kemudian juga tidak harus tatap muka. Menurut Richard, komunikasi antar pribadi ini bisa melalui media, tidak harus face to face, bisa juga menggunakan media telepon ataupun surat. Kemudian juga ia mengemukakan ciri-ciri komunikasi antar pribadi, yaitu tidak selalu untuk maksud tertentu, bisa saja hanya basa-basi ataupun seperti lainnya seperti itu. Kemudian menghasilkan beberapa efek, tidak harus melalui kata-kata, bisa juga menggunakan bahasa nonverbal seperti gestur ataupun kode-kode tertentu. Kemudian juga dipengaruhi suasana atau keadaan. Juga dipengaruhi oleh noise atau gangguan. Sedangkan menurut Kathleen, komunikasi antar pribadi ditandai dengan melibatkan perilaku verbal dan nonverbal. Kemudian juga melibatkan perilaku yang spontan atau langsung terjadi, langsung mendapatkan feedbacknya seperti itu. Kemudian juga tidak statis tapi terus berkembang. Misalnya dari awalnya membicarakan tentang sepak bola, bisa saja berlanjut tentang film ataupun teori-teori lainnya. Kemudian juga melibatkan umpan balik personal, interaksi, dan koherensi. Kemudian dipandu oleh aturan-aturan intrinsik dan ekstrinsik, merupakan aktivitas dan melibatkan persuasi. Oke, dari ciri-ciri menurut para penemuan atau teoriwan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri komunikasi antar pribadi ditandai dengan melibatkan dua atau tiga orang.
kemudian arus pesannya cenderung dua arah, atau adanya hubungan antara komunikasi dan komunikan yang saling memberi dan menerima pesan. Kemudian adanya keterbukaan atau kesediaan antara dua belah pihak untuk membuka diri kepada orang lain. Kemudian juga ditandai dengan adanya empati atau suatu penghayatan terhadap perasaan orang lain atau turut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Kemudian melibatkan umpan balik secara langsung atau tidak melalui perantara orang lain, seperti itu. Kemudian juga melibatkan perilaku verbal dan nonverbal, yakni komunikasi tidak harus menggunakan kata-kata saja, namun bisa juga dengan menggunakan bahasa tubuh atau kode-kode tertentu. Kemudian juga yang terakhir melibatkan perilaku yang spontan atau tidak direncanakan, langsung saja terjadi, seperti itu kan. Kemudian contoh komunikasi antar pribadi. Salah satunya ya ini percakapan antar teman, seperti curhat mengenai pacarnya atau mengenai kegiatannya, itu termasuk ke dalam komunikasi antar pribadi. Percakapan antar keluarga juga, antara orang tua dengan anak, antara ayah dengan ibu, ataupun anak dengan ayah, kakek dengan nenek, itu merupakan percakapan komunikasi antar pribadi. Percakapan antara dua atau tiga orang juga termasuk ke dalam komunikasi antar pribadi. Oke, kemudian kita lanjut ke hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi adalah hubungan yang melibatkan perasaan antara dua individu atau lebih. Biasanya, hubungan ini terbina dengan dipandu dasar kepercayaan, kesetiaan, dan yang paling penting mempunyai agenda yang tersendiri dan menyebabkan mutual understanding dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, atau memberikan manfaat-manfaat atau memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu. Hubungan antar pribadi memiliki tahap-tahap nih. Ada dua teoriwan yang mengemukakan tahap-tahap komunikasi atau hubungan antar pribadi. Yang pertama ada dari De Fatto pada tahun 1999. Menurut De Fatto, tahap hubungan antar pribadi itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama kontak. Tahap ini merupakan waktu pertama kali kita melihat seseorang yang disebut first impressions. Saat tahap ini kita memutuskan apakah kita akan melanjutkan hubungan atau tidak. Pada tahap kontak ini biasanya kita hanya seperti bersenggolan atau melihat orang tersebut secara pertama kali, ataupun pertama kali melakukan eye contact gitu. Kemudian setelah tahap kontak itu, kita masuk ke dalam tahap keterlibatan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap kontak. Tahap ini merupakan tahap pengenalan lebih jauh. Ketika kita ingin meningkatkan diri kita untuk lebih mengenal orang lain dan juga mengungkapkan diri kita. Contohnya, setelah pandangan pertama tadi atau pertama melihat tadi, kita memutuskan untuk melakukan sesuatu bersama, misalnya melakukan hobi bersama-sama atau mengajaknya untuk makan bersama, seperti itu. Setelah adanya keterlibatan, kita akan masuk ke tahap keakraban. Pada tahap ini kita akan berkomitmen dengan diri kita sendiri dan mengembangkan hubungan di mana rekan kita tadi akan menjadi sahabat ataupun kekasih kita. Setelah hubungan itu terus terjaga ataupun adanya problem-problem tertentu, kita akan masuk ke tahap perusakan nih. Pada tahap ini biasanya terjadi dikarenakan adanya kelemahan dalam ikatan antara teman ataupun kekasih, diawali dengan ketidakpuasan antara pribadi yang mengakibatkan keadaan menjadi semakin memburuk. Jika tahap perusakan ini tidak mendapatkan solusi, maka kita akan akan masuk ke tahap pemutusan nih. Di mana tahap ini merupakan tahap yang
memutuskan, adalah tahap yang memutuskan ikatan yang mempertalikan kedua belah pihak tersebut, dan kedua belah pihak akan memutuskan untuk menjalani kehidupannya masing-masing, seperti itu. Kemudian ada tahapan hubungan antar pribadi menurut Mark Knapp pada tahun 1984 maksud saya. Menurut Mark, tahapan hubungan antar pribadi itu dibagi menjadi dua, yakni menuju kebersamaan atau coming together dan tahap menuju perpisahan. Tahap menuju kebersamaan itu sendiri menurutnya dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama tahap memulai atau initiating, kemudian tahap penjajakan atau experimenting, kemudian tahap penggiatan atau intensifying, kemudian tahap pengintegrasian, yang terakhir tahap pengikatan. Tahap memulai itu sendiri merupakan usaha-usaha yang sangat awal yang kita lakukan dalam percakapan dengan seseorang yang baru kita kenal, dengan tujuan untuk mengadakan kontak dan menyatakan minatnya. Contohnya seperti hai, apa kabar, seperti itu. Kemudian setelah tahap memulai, kita akan masuk ke tahap penjajakan. Pada fase ini, di mana kita mencoba topik-topik percakapan untuk mengenal satu sama lain. Biasanya kita akan banyak mengajukan pertanyaan dan basa-basi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan di antara kedua belah pihak dengan cara-cara yang aman. Contoh percakapannya seperti ini. Apakah Anda suka dengan ski? Saya juga loh. Nah, seperti itu. Setelah tahap penjajakan itu sendiri, kita akan masuk ke tahap penggiatan atau intensifikasi atau intensifying. Tahap ini ditandai dengan awal keintiman, berbagi informasi pribadi, dan awal informalitas yang lebih besar. Perubahan akan terjadi dalam perilaku komunikasi verbal maupun non-verbalnya. Secara verbal, derajat keterbukaan kita akan lebih besar. Misalnya, kita akan mengakui atau mengatakan rahasia-rahasia kita seperti kedua orang tuaku telah bercerai atau aku jatuh hati padamu. Seperti itu. Kemudian komunikasi nonverbalnya akan menjadi lebih intim, terlihat dari kedekatan fisiknya, tangan yang berpegangan atau kontak mata yang lebih sering. Setelah tahap kegiatan tersebut, kita akan masuk ke tahap pengintegrasian atau integrating. Tahap ini sendiri terjadi bila dua orang mulai menganggap diri mereka sebagai pasangan. Keduanya secara aktif memupuk semua minat, sikap, dan kualitas yang tampak membuat mereka unik sebagai pasangan. Mereka mungkin juga melakukan hal itu dengan cara simbolik, misalnya bertukar cincin atau menggunakan pakaian yang sama, dan menyebut sesuatu seperti lagu itu sebagai lagu kita. Atau contoh percakapannya seperti aku merasa menjadi bagian dari dirimu. Seperti itu. Kemudian dari tahap menuju kebersamaan menurut Knapp ini ada tahap pengikatan atau bonding. Tahap ini sendiri adalah tahap yang lebih formal atau ritualistik, bisa berbentuk pertunangan atau pernikahan. Namun berhubungan tetap juga merupakan suatu bentuk pengikatan. Pasangan tersebut sepakat menerima seperangkat aturan atau norma yang mengatur hubungan mereka, dan mereka kini menjadi lebih sulit untuk berpisah. Contohnya seperti, aku ingin selalu bersamamu, ayo kita menikah saja. Seperti itu. Kemudian tahapan hubungan antara pribadi menurut Knapp yang kedua, yakni menuju perpisahan atau coming apart, ditandai dengan 5 tahap. Yang pertama ada tahap pembedaan atau differenting, di mana tahap ini terjadi bila dua orang menetapkan bahwa mungkin hubungan mereka
terlalu membatasi mereka atau membatasi satu sama lain. Sekarang mereka mulai memutuskan perhatian pada perbedaan-perbedaan, memusatkan perhatian pada perbedaan-perbedaan daripada kesamaan. Mereka mulai berfokus pada perbedaan pasangannya dan tidak berfokus pada kesamaan-kesamaan mereka. Mereka lupa akan kesamaan-kesamaan mereka. Mereka juga ingin mengerjakan urusan mereka secara masing-masing atau sendiri-sendiri. Mereka tidak ingin diganggu oleh pasangannya. Dan mulai menekankan individualitas atau ketersendirian. Fase ini ditandai dengan makin sering terjadi perselisihan di antara mereka. Contoh percakapannya seperti ini, aku tidak suka menghadiri keramaian besar bersamamu. Atau kadang-kadang aku tidak memahamimu. Ini perbedaan di antara kita. Kemudian setelah tahap pembedaan tersebut, kita masuk ke tahap pembatasan, di mana tahap ini merupakan suatu tahapan yang menunjukkan bahwa pasangan mulai mengurangi frekuensi dan keintiman komunikasi mereka. Komunikasi menjadi semakin berkurang. Topik-topik tertentu yang cenderung menimbulkan suasana panas akan berusaha dihindari oleh mereka. Kemudian sikap mereka menjadi lebih formal atau lebih dingin, seolah-olah mereka tidak mengenal satu sama lain. Contohnya seperti, apakah tidak apa-apa kalau aku berjalan-jalan sekarang sendirian? Atau aku tidak peduli lagi denganmu. Lakukan apa yang kau inginkan dan aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Kemudian kita masuk ke tahap stagnating atau stagnasi. Pada tahap ini kita akan menunjukkan kemerosotan hubungan yang semakin jauh sehingga mereka mencoba untuk bertahan dengan alasan-alasan keagamaan atau keuangan atau demi kebaikan anak-anak atau faktor lainnya yang tidak berhubungan dengan daya tarik terhadap pasangannya. Komunikasi verbal dan nonverbal semakin menyerupai komunikasi antara orang asing. Dan hubungan itu sendiri tak pernah dibicarakan lagi. Contohnya seperti apa yang akan kita bicarakan, saya rasa tidak ada yang penting lagi. Atau oke, aku tahu apa yang kau katakan. Dan kau tahu apa yang kau katakan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tahap avoiding atau tahap penghindaran. Merupakan suatu taktik untuk meminimalkan penderitaan atas pengalaman hubungan yang merosot sama sekali. Perceraian fisik sering terjadi atau paling tidak walaupun mereka masih tinggal bersama atau berdekatan, mereka mampu menjaga kontak yang minimum. Mereka mulai meminimalisir kontak dan saling menghindari satu sama lain dan enggan untuk berjumpa. Contoh percakapannya seperti, aku sangat sibuk, aku tidak ingin berjumpa denganmu. Atau bila aku tak bisa menerimamu saat kau mencoba menghubungiku, harap maklum. Dan yang terakhir ada tahap pemutusan atau terminating. Tahap ini merupakan tahap final dalam suatu hubungan. Menurut Knapp, pemutusan hubungan bisa terjadi setelah suatu percakapan singkat maupun setelah tumbuhnya keintiman sepanjang hidup. Umumnya semakin lama dan semakin penting hubungan tersebut akan semakin menyakitkan untuk berpisah. Contohnya, aku akan pergi, kau tak perlu mencoba menghubungiku lagi. Atau jangan khawatirkan aku bisa hidup tanpamu. Itu menurut Knapp atau tahapan hubungan antar pribadi menurut Mark Knapp itu sendiri. Oke, ada juga hubungan antar pribadi menurut Johari Window. Kemudian tahapan hubungan antar pribadi, teori Johari Window atau jendela Johari. Ada 4 hal pada teori ini, yakni open, blind, hidden, dan unknown. Open itu sendiri merujuk kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang diketahui oleh diri kita sendiri dan juga diketahui orang lain. Contohnya nama kita, tempat tinggal kita, makanan kesukaan kita, dan lain-lain. Kemudian ada juga blind atau merujuk kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang diketahui orang lain tetapi tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Contohnya ketika orang lain menyatakan pada diri kita, saya sebagai orang yang keras kepala. Sedangkan diri kita sendiri tidak tahu kan hal itu, tapi orang lain tahu. Kemudian ada hidden, merujuk kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang diketahui oleh diri kita sendiri tetapi tidak diketahui
oleh orang lain. Contohnya aib kita atau kelainan pada diri kita. Ini yang terakhir ada ano, yakni merujuk kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang tidak diketahui diri kita sendiri maupun orang lain. Contohnya, kita memiliki suatu kebiasaan yang aneh. Kita sendiri saja tidak tahu alasannya kenapa, apalagi orang lain. Seperti itu. Oke, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi dan hubungan antar pribadi berlangsung ibarat transaksi dagang, yakni saling memperhitungkan ganjaran atau rewards dan korbanan atau biaya sosial. Singkatnya, orang akan berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau memberikan konsekuensi yang menyenangkan bagi diri mereka. Jadi orang akan cenderung melakukan komunikasi antar pribadi dan hubungan antar pribadi jika ada manfaatnya atau kesenangan tersendiri bagi diri kita. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Saya Rinda Oktavia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.